Berjumpa lagi dengan Albara. Kita lanjutkan cerita bangkitnya Dataran Hitam. Jangan lupa share, like, komen dan subscribe. Bangkitnya Dataran Hitam bab 1801 ras utama dunia spiritual. Seekor naga, Oswald berteriak saat melihat makhluk raksasa itu, yang memiliki aura yang begitu pekat sehingga bahkan bermil-mil jauhnya dari kota ini, ia dapat meneror semua orang lemah di sana. Keturunan keluarga Longus level 89 memandangi naga yang sangat indah itu dan menyipitkan matanya, mengagumi makhluk luar biasa ini. Ini bukanlah naga pertama yang dilihat orang ini, tapi ini jelas merupakan naga terkuat yang pernah dia saksikan. Pada level 94, naga itu mungkin sekuat makhluk biasa di akhir tahap 10. Di antara ras yang paling kuat dan berbakat di dunia spiritual, ras naga darat dari benua binatang buas berada di posisi kedua. Naga laut setara dengan mereka dalam beberapa aspek. Namun, mengingat sifatnya yang damai, kebanyakan orang tidak mengingat makhluk laut ini. Dibandingkan dengan makhluk yang penuh kekuatan dan hasrat bertarung, mereka jauh tertinggal. Sungguh makhluk yang luar biasa. Pria level 89 itu berkomentar pada Oswald. Sementara itu, seluruh kota itu dan semua pakar di sana, apapun alasannya, kini memandang ke langit, menyaksikan makhluk itu menurunkan ketinggiannya dan tampak lebih besar di mata mereka. Naga-naga itu sudah ada di sini, ya? Demigod level 93 melihat makhluk itu dan segera melihat ada beberapa makhluk yang menetap di belakang binatang raksasa ini. Secara alami, para naga akan mengirimkan perwakilan mereka untuk terus mengumpulkan sumber daya dari kerajaan tata ruang kuno mereka. Bagi naga yang lebih lemah, tempat seperti ini masih berharga. Sayangnya, bahkan para naga perkasa pun tidak dapat mempertahankan monopoli atas kerajaan tata ruang yang cacat ini. Jadi mereka hanya berpartisipasi dalam acara masuk ke tempat ini bersama dengan makhluk dari ras lain. Naga-naga itu kuat, tetapi jika mereka mencoba mencegah orang lain memasuki tempat yang sekarang tidak memiliki pemilik ini, mereka akan menghadapi masalah di seluruh dunia spiritual. Mengetahui hal ini, para pemuda di punggung makhluk itu menunduk dengan angkuh namun tidak memiliki keinginan untuk mencoba menghentikan makhluk inferior ini memasuki rumah mereka sebelumnya. Tampaknya pembukaan kerajaan tata ruang ini akan sangat menarik, saudaraku. Seorang pemuda jangkung dan berotot dengan penampilan pedesaan mengatakan ini kepada orang di sebelahnya. Tidak masalah. Tanpa peta seperti milik kita dan keterampilan manipulasi spasial naga, tidak ada yang bisa memanfaatkan yang terbaik di cagar alam kuno kita. Seorang pria berambut hitam, bahkan lebih kuat dan lebih tinggi dari orang di sebelahnya, mengatakan ini dengan nada tenang. Jadi, mari kita tetap berpegang pada rencana awal kita. Nenek moyang kita hampir menyelesaikan rencana kita saat terakhir kali kerajaan tata ruang dibuka, jadi mari kita selesaikan. Oke, pada saat itu, naga besar yang membawa keduanya menggerakkan matanya dan berkata, Tuan muda, bersiaplah untuk mendarat. Beberapa saat kemudian, seluruh kota itu berguncang di bawah tanah di sekitar makhluk raksasa itu, yang belum berubah menjadi bentuk humanoidnya. Sombong sekali, seorang pria jangkung dan kuat dengan tubuh seperti balon, bahkan dalam wujud humanoidnya, memandang makhluk itu dan mendengus. Saya pikir Anda harus melihatnya Tuan muda, naga benar-benar berani. Jika ayahmu ada di sini, dia akan mengirim mereka kembali ke benua binatang dengan satu tendangan. Seorang pria dengan sisik biru menutupi sebagian besar tubuhnya berkata sambil melihat ke gunung daging yang muncul di cakrawala dengan mendaratnya naga itu. Orang seperti itu melihat ke punggung naga dan melihat dua pria meninggalkan makhluk itu dan terbang ke kota ini. Lihat itu kalian, ya, dia berkata ke arah dua kenalan lama ini. Apakah kamu akan terus memulihkan kekayaanmu yang hilang? Naga benar-benar pelit, yang lebih kuat dari kedua naga itu memandang orang itu dan membuat ekspresi jelek. Sepertinya suku Paus Langit sedang menurun. Sekarang kamu mengirim seseorang ke kerajaan tata ruang kami? Pernah suatu saat kamu mengirimkan talenta yang lebih baik? Oh, apakah kamu mencoba mati sebelum memasuki tempat perlindunganmu sebelumnya? Pemuda dari suku paling kuat di dunia melangkah maju dan melepaskan sebagian aura menakutkannya. Menakuti semua orang di kota sekitarnya. Dia hanya seorang sage level 89, tapi auranya jauh lebih menakutkan daripada manusia level 93. Para ahli manusia di dekatnya mengerutkan kening dan merasakan beban aura yang sepertinya ingin menghancurkan segala sesuatu yang dilewatinya. Apakah itu Paus Langit, ras paling kuat di dunia? Sage of the Black Plain Empire level 89 berseru dalam benaknya, merasakan tekanan yang luar biasa padanya. Dia, Paus itu, dan naga muda berada pada level yang sama. Tapi perbedaan kekuatan mereka sangat besar. Kedua naga itu juga melepaskan auranya karena tidak peduli seberapa besar mereka mengakui kekuatan suku terkuat di dunia. Mereka tidak akan pernah menundukkan kepala kepada seseorang yang levelnya sama dengan mereka. Pengawal pemuda dari suku Paus Langit itu tersenyum ketika melihat ini, memperhatikan naga raksasa yang mengawasi mereka dari kejauhan. Dia tidak takut pada makhluk yang levelnya lebih kuat darinya, dan jika dia mau,
bahkan di darat, dia pikir dia bisa mengalahkan makhluk yang bahkan tidak setengah dari ukuran aslinya. Tapi tujuannya di sana bukanlah untuk menghancurkan Flaming Empire dengan bertarung dengan naga seperti itu dan berkata, "Tuan muda, tenanglah, simpan kekuatanmu untuk kerajaan tata ruang naga kuno. Di sana kamu bisa bertarung jika kamu mau." Naga yang jaraknya puluhan kilometer dari mereka juga menyuruh tuan mudanya untuk berhenti. "Tuan muda, lakukan apa yang dikatakan gendut itu. Fokus kami bukanlah memulai pertarungan baru dengan suku Paus Langit." Kedua belah pihak menurunkan emosi mereka setelah mendengar pengawal mereka, saling memandang dengan tegas saat mereka menurunkan kekuatan aura mereka di kota itu. Bersamaan dengan itu, seorang wanita dengan rambut oranye, yang lebih mirip api daripada rambut, berhenti di samping elf dan bergumam. "Sepertinya event ini akan menampilkan suku terkuat di dunia kita ya. Ini akan menarik." Peri yang mengawasi saingan terbesar rakyatnya dari kejauhan mendengar ini dan mengabaikan burung phoenix seperti itu, fokus untuk menjadi lebih kuat demi masa depan dunia yang kacau balau. Anggota suku Phoenix itu tertawa karena diabaikan tetapi tidak merasa terganggu dengan perlakuan dingin orang itu. Dia juga mempunyai kekhawatirannya. Apakah peri ini mengabaikanku karena khawatir atau sombong? Dia bertanya-tanya. Baru-baru ini, seorang tetua menciptakan bulu serba hitam, sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pastinya para elf mengetahui beberapa masalah besar yang akan muncul di dunia kita. Bangkitnya Dataran Hitam bab 1802 terobosan besar. 1802 terobosan besar beberapa minggu kemudian, di dalam kerajaan tata ruang. Di wilayah spasial Minos ini, beberapa ratus makhluk humanoid, manusia dan bibrida, tetapi juga binatang buas, sedang berlatih atau membudidayakan di sana. Beberapa di antaranya adalah anggota tingkat tinggi berbakat dari Sekte Awan Kelabu Kuno, kerabat Minos, tunggangan keluarga kekaisaran. Namun juga berbagai sage spiritual yang telah bergabung dengan kekaisaran dalam beberapa tahun terakhir. Dari orang-orang yang berhubungan dengan Dewi Kehidupan hingga kerabat Henricus Longus. Banyak dari mereka yang ada di sekitar, melakukan yang terbaik untuk menjadi lebih kuat sebelum keberangkatan Minos berikutnya. Begitu kedaulatan mereka kembali melakukan perjalanan di dunia spiritual, mereka setidaknya akan berada 4 atau 5 tahun tanpa bisa memasukinya. Minos akan segera melewati kerajaan laut, benua binatang, dan kembali ke benua ilahi. Perjalanan bisa menjadi lebih lama tergantung pada keadaan kelompok mereka. Jadi tidak tahu kapan mereka bisa mendapatkan bantuannya lagi, makhluk-makhluk ini melakukan yang terbaik, fokus pada kultivasi. Karena fokus ini, kerabat muda Dewi Kehidupan telah meningkat 2 hingga 3 level sejak mereka bertemu Minos, yang terlemah di antara mereka saat ini berada di level 84 dan yang terkuat di level 85. Selain mereka, Esmond, kepala penjaga lama mereka, saat ini berada di level 87. Di sisi lain, dari kelompok yang datang dari benua ilahi bersama Minos, lebih dari 30 orang saat ini merupakan sage tingkat tinggi, dengan 7 orang berada di level 89. Tetua terkuat dari keluarga Longus hampir menjadi demigod, tapi dia masih kekurangan sesuatu untuk membawanya ke sana. Bagaimanapun, kelompok itu berhasil menjadi lebih kuat. Lebih cepat daripada kemajuan mereka di kerajaan tata ruang lain di dunia ini, karena di sana, selain tulang dan mayat raksasa, ada juga Minos dan kemampuannya untuk membantu mereka. Dan justru karena kelebihan yang mereka miliki dibandingkan orang lain yang juga memiliki akses ke kerajaan tata ruang, mereka maju tanpa kesulitan. Di antara mereka yang paling memanfaatkan hal ini adalah wanita Minos, yang paling banyak mendapat perhatian darinya. Ruth dan Isabella adalah contoh terbaik saat ini. Setelah meninggalkan kondisi lemah mereka akibat kehamilan dalam beberapa bulan terakhir dan mencapai level 81. Gloria dan Abby sudah berada di level itu lebih lama. Dengan Kardinal Frost mendekati level 82 dan Permaisuri Dataran Hitam berada di tengah jalan. Bagaimanapun, mereka semua siap untuk meninggalkan tempat ini kapan saja. Ruth dan Isabella belum memberikan keputusan akhir apakah mereka akan pergi bersama Minos ke kerajaan tata ruang naga kuno atau tidak. Namun mereka kini lebih percaya diri dibandingkan sebelumnya. Bukan hanya karena mereka lebih kuat namun karena mereka telah menghabiskan bulan-bulan penting dalam hidup anak-anak mereka di sisi mereka. Lily akan segera berusia 3 tahun, sedangkan Rowan dan Holly akan berusia 2 tahun dalam 6 bulan berikutnya. Seiring berjalannya waktu, mereka belajar lebih banyak hal dari ibu mereka di waktu luang dan mengurangi ketergantungan pada ibu mereka. Tentu saja anak-anak pada usia ini tidak bisa mandiri dari orang tuanya. Namun, setelah melewati bulan-bulan pertama dan sudah mengetahui siapa mereka, mereka memiliki peluang lebih besar untuk berada jauh dari ibu mereka selama beberapa bulan. Ketiga anak tersebut sudah mengetahui apa itu kultivasi dan setiap hari menyaksikan ibu mereka, terkadang ayah mereka, bermeditasi. Namun saat ini, mereka tidak sedang memperhatikan ketiganya melainkan sedang bermain-main dengan seekor rubah cantik berwarna oranye, hitam, dan putih, yang memiliki 8 ekor indah di punggungnya.
Kila praktis menjadi pengasuh anak-anak ini, dan seperti biasa, dia membantu keluarganya mengurus anak-anak kecil. Dia melihat tidak ada masalah dengan hal itu. Sebaliknya, dia merasa seperti kakak dari anak-anak kecil ini dan sangat menikmati bermain bersama mereka. Namun saat menggunakan ekornya untuk menghibur mereka, rubah cantik level 79 ini tidak bisa tidak memperhatikan ibunya, menatap dengan mata besarnya yang bersinar ke arah Emlyn. Emlyn berada dalam wujud binatangnya, saat ini tingginya hampir 10 meter dan panjang 25 meter, tubuh yang sangat besar dibandingkan dengan manusia di kerajaan tata ruang. Namun yang paling mencolok dari tubuhnya bukanlah ukuran tubuhnya melainkan 9 ekor indah yang bergoyang di punggungnya. Setelah sekian lama berada di sisi Minos, sore ini Emlyn akhirnya mencapai ekornya yang ke-9, mencapai tahap ke-9, level 80. Dia yang pernah mengira akan mati karena jatuh ke tangan penjahat kota kuning, yang meragukan lamaran Minos lebih dari 50 tahun lalu, telah mencapai tahap akhir perjalanannya. Rubah ekor 9 paling banyak bisa mencapai level 89, jadi setelah mencapai level 80, Emlyn mau tidak mau merasakan kenikmatan luar biasa, bergetar dalam kegembiraan. Dia telah meninggalkan sukunya sebagai anak muda biasa, tapi hari ini dia sudah bisa dianggap sebagai ahli. Seseorang yang pasti akan memiliki tempat berpidato di bekas rumahnya. Dia selesai menstabilkan kultivasinya dan menatap pria berambut coklat itu. Minos, terima kasih atas segalanya. Kamu benar-benar menepati semua janjimu, dan itulah satu-satunya alasan aku mencapai level ini. Aku harap aku bisa terus membantumu, meski aku tidak kuat lagi untuk membantumu. Minos berdiri di hadapan binatang besar ini dan tersenyum, sangat gembira melihat seseorang yang telah banyak dia investasikan untuk mencapai titik ini. Berapa banyak orang yang tidak tewas dalam perjalanan kenegaraannya ke sini? Mencapai titik ini oleh Emlyn adalah sesuatu yang luar biasa, yang memberinya kepuasan. Bahkan jika seseorang di levelnya tidak lagi relevan dengan kondisinya. Jangan berterima kasih padaku. Tetaplah bekerja sebagai pengamat kerajaan tata ruang dan bantu menjaga ketertiban di sini. Dia berkata padanya, jika waktunya tiba, aku akan memanggilmu untuk datang ke benua binatang. Saya akan melakukan yang terbaik untuk meyakinkan suku saya dan suku lainnya untuk mengikuti Anda. Dia berjanji dengan nada penuh tekad. Sukunya mungkin bukan yang terkuat di benua binatang, tapi mereka memiliki kontak dengan hampir semua suku di sana dan berteman dengan banyak kelompok yang relatif kuat. Tentunya hal ini setidaknya dapat menghubungkan Minos dengan beberapa kelompok ini dan memberinya kesempatan untuk meyakinkan beberapa makhluk untuk mengikutinya ke Laut Utara. Ada orang gila dan orang yang khawatir di mana-mana. Minos lalu berkata, untuk saat ini, tetaplah di sisi Kila, dan bantu dia maju juga. Aku masih memiliki beberapa masalah yang harus diselesaikan sebelum perjalanan kita, jadi perjalanan kita masih perlu beberapa tahun lagi. Oke, bangkitnya dataran hitam bab 1803 keberangkatan mendekati. Saat dia selesai berbicara dengan Emlyn, Minos memberi ruang bagi kenalan lama rubah cantik ini untuk mengobrol dengannya sebentar setelah dia maju. Dia mendekati tempat Abi dan Gloria sedang memperhatikan anak-anak bersenang-senang dengan ekor Kila dan mendengar kabar dari salah satu dari mereka. Kapan kita akan berangkat? Kita sudah menunggu selama 1,5 tahun hingga portal menuju kerajaan tata ruang naga kuno menjadi stabil. Abi bertanya pada suaminya, ingin sekali masuk ke tempat itu. Saat Gloria memandangnya, Minos menjawab, saya akan kembali ke dataran hitam nanti dan melihat hal itu. Tapi saya yakin jika kita tidak berangkat dalam beberapa hari ke depan, maka keberangkatan kita paling lama sekitar 3 bulan. Ketika saya datang ke sini beberapa minggu yang lalu, sudah ada beberapa utusan dari suku paling kuat di dunia spiritual yang tiba di Flaming Empire, jadi kita sudah hampir memulai acaranya. Ketika kerajaan tata ruang naga kuno membuka portalnya, portal itu akan tetap terbuka selama 1 tahun penuh, dan siapapun di kedua sisi bisa datang dan pergi. Jadi seseorang dapat memasuki wilayah ruang tersebut kapan saja selama jangka waktu tersebut dan meninggalkannya secepat yang diinginkannya. Namun begitu seseorang tinggal di sana setelah jangka waktu 1 tahun, ia akan tinggal di sana sampai pembukaan berikutnya, yang akan sangat meningkatkan peluang kematiannya. Mengetahui cara kerja ruang cacat ini, Minos tidak terburu-buru, meskipun dia waspada dengan situasi portal yang saat ini berada di Flaming Empire. Apakah kamu akan mencapai level 83 saat itu? Gloria bertanya padanya, mengetahui suaminya tidak jauh dari mencapai level itu. Tidak, itu mungkin akan terjadi ketika kita sudah berada di sana, kata Minos. Dia membutuhkan setidaknya 7 bulan lagi untuk maju, tapi dia percaya bahwa tidak lebih dari 3 bulan, dia akan melewati salah satu portal itu bersama para wanitanya. Bagaimana kabar anak-anak kita? Aku rindu mereka. Abi bertanya karena Sarah dan Kendrick belum memasuki kerajaan tata ruang selama lebih dari setahun. Yah, menurutku, Kendrick saat ini berada di level 53 dan terus menjalankan tanggung jawabnya dengan baik. Adapun Sarah, dia maju ke tahap 8 sebelum aku datang ke sini terakhir kali,
dan setiap kali dia melihatku, dia memintaku untuk pergi. Dia di wilayah utara pada perjalananku berikutnya. Dia tersenyum. Saya pikir dia sudah cukup kuat sekarang untuk memiliki lebih banyak kebebasan, komentar Gloria, berpikir mereka harus memberikan lebih banyak kebebasan kepada putri mereka. Mereka sangat melindunginya karena mereka adalah orang tuanya, tetapi juga karena mereka mempunyai banyak musuh dan masalah. Tapi di level 70, dengan tulisan Devouring Art di tubuhnya dan pembantu yang bisa mereka tinggalkan bersamanya, Gloria merasa Sarah akan baik-baik saja meski jauh dari mereka. Aku akan memikirkan hal itu setelah kerajaan tata ruang naga kuno. Untuk saat ini, dia harus terus fokus berkultivasi untuk menjadi lebih kuat. Minos menjawab tanpa memberikan kata terakhir tentang masalah tersebut. Bagaimana dengan Kendrick? Tanya Abi. Jalannya masih panjang untuk berpikir tentang kebebasan. Dia tahu itu dan tidak menggangguku dengan permintaan seperti itu. Lagi pula, dia baik-baik saja apa adanya. Abi menyipitkan matanya saat dia melihat ke arah Minos. Aku tidak begitu yakin. Dialah yang bertanggung jawab atas semua kesalahanmu. Apakah dia? Minos tertawa getir mendengarnya. Jika dia lebih sepertiku, itu akan menjadi hadiah dari surga. Sayangnya, anakku mewarisi lebih banyak darimu daripada yang kami inginkan. Saya pikir Anda harus melihatnya sisi baiknya, Abi. Setidaknya kamu punya peluang lebih besar untuk mendapatkan cucu. Gloria menertawakan kemalangan adik haremnya. Aku tidak terburu-buru untuk itu. Aku terlalu muda untuk menjadi seorang nenek. Setelah mendengar ini, Minos mengucapkan selamat tinggal kepada mereka, Ruth dan Isabella, sebelum segera kembali ke kota kering. Sesampainya di istananya, Minos bertemu dengan staf kediamannya dan segera menuju area resmi. Dalam perjalanannya, dia melihat beberapa kenalan lama, seperti Edward, yang saat ini berada di level 78 dan merupakan salah satu yang terkuat di pasukannya dan telah berada di sisinya selama beberapa dekade. Minos juga melihat Joey tua, yang akhirnya mencapai level 70 setelah sekian lama menjadi tentara. Peter, Barbara, dan Robin, mantan teman budak Joey, masing-masing sudah berada di level 79, 78, dan 76, meskipun, pada saat itu, dia memiliki budidaya yang sangat mirip dengan mereka. Namun itulah kehidupan para kultivator dengan bakat yang sama dengan mereka, meskipun mereka memiliki akses terhadap teknik dan sumber daya yang sama. Tapi Minos senang melihat anak buahnya lebih kuat tidak peduli seberapa cepat kemajuan mereka, jadi ketika dia melihat beberapa orang kuno ini, dia tersenyum sambil menyapa mereka di lorong. Sesampainya di kantornya, Minos terlebih dahulu bertemu dengan sekretarisnya, Lizzie, yang saat ini berada di level 64, sebelum bertemu Dillian dan Eda di tempat kerja mereka. Dillian saat ini berada di level 79 dan masih memainkan peran utama di Rumah Sakit Umum Kota Kering, meskipun ia berada di bawah dokter paling cakap di tempat itu. Sedangkan untuk mantan pengawal Abi, Eda saat ini berada di level 78. Namun, yang paling mencolok dari dirinya bukanlah levelnya melainkan perutnya. Dia sedang mengandung anak kedua Dillian. Melihat mereka di kantornya, Minos tersenyum dan memuji penampilan Eda sebelum duduk di kursinya untuk membahas hal-hal penting. Bagaimana situasi di Flaming Empire? Dillian langsung ke pokok permasalahan. Stabil, Yang Mulia. Portalnya hampir stabil untuk dimasuki. Namun masih memerlukan waktu lebih lama untuk memulai penjelajahan lagi di kerajaan tata ruang naga kuno. Tapi kami yakin hampir semua orang yang akan memasuki wilayah ini sudah berada di sekitar portal. Dia senang mendengar bahwa dia akan memiliki lebih banyak waktu dan tidak peduli siapa yang akan menghadiri acara tersebut. Sudah diperkirakan banyak orang yang akan memasukinya dan mereka yang berasal dari tempat yang lebih jauh akan datang lebih dulu agar tidak terlambat, kata Minos. Saya akan berangkat ke Flaming Empire tidak lebih dari 3 bulan. Jika masih ada waktu tersisa untuk masuk ke wilayah ini, saya akan tinggal di ibu kota Flaming Empire, menunggu momen pembukaannya. Oke, tapi sekarang beritahu saya bagaimana perkembangan kelompok yang saya kirim ke wilayah tengah laut leluhur itu. Bangkitnya Dataran Hitam bab 1804 Rencana Kelautan. Setelah beberapa bulan sebelumnya, Minos telah memberikan perintah kepada sebagian kelompok yang berkembang di kota bawah laut kerajaannya untuk pindah ke wilayah tengah laut leluhur. Saat ini, lebih dari 10 juta makhluk hidup tinggal di wilayah bawah laut kerajaan Dataran Hitam di bagian timur laut-laut leluhur, dan segalanya berjalan baik bagi pasukan Minos. Dengan berkembangnya fondasi kerajaan kelautannya, dia beralih ke fase baru rencananya untuk laut leluhur dan memberikan perintah kepada kelompok-kelompok untuk berangkat ke bagian tengah laut itu untuk 2 misi. Yang pertama adalah menarik kelompok hewan laut yang sedikit lebih kuat daripada yang sudah tinggal di wilayah kekuasaannya. Berakting di dunia bawah laut bukanlah hal yang mudah, dan dukungan makhluk laut sangat membantu. Jadi Minos secara alami ingin menarik hewan laut yang lebih kuat, seperti makhluk tingkat 8, organisme dalam jumlah yang sangat sedikit di kerajaan bawah lautnya saat ini. Tujuan kedua adalah menjelajahi pulau terapung yang jatuh di Minos ketika ia melewati bagian tengah laut leluhur beberapa tahun lalu.
Sejauh ini, Minos belum mengirimkan pihak investigasi ke daerah tersebut untuk mencoba mencari tahu lebih banyak tentang faham Dunov. Namun menurutnya sangat penting untuk menyelidiki masa lalu makhluk ini, yang mungkin bahkan lebih tua dari dunia spiritual yang ia kenal. Jika dunia spiritual hanyalah bagian dari dunia faham Dunov, maka Minos perlu mengetahui lebih banyak tentang tempat tersebut, untuk mencari tahu tentang cara dan adat istiadatnya. Tetapi juga teknologinya. Mungkin ada cara baginya untuk setidaknya menciptakan kembali bagian dari balapan ke-99. Itulah sebabnya kelompok yang dikirim oleh tentara ke wilayah tengah laut leluhur telah pergi 6 bulan lalu, dan Minos penasaran mendengar kabar dari mereka. Dilian menjawab pertanyaan pemimpinnya. Soal itu, mereka masih melakukan perjalanan ke kawasan tengah laut leluhur. Sayangnya, perjalanan mereka masih jauh dari timur laut kawasan laut ini. Bepergian dengan perahu tidak bisa dibandingkan dengan kecepatan terbang orang suci tingkat tinggi, seperti yang terjadi pada Minos ketika dia berangkat dari dataran hitam ke Kekaisaran Barat. Dari sana dia mendapatkan perahu dan berangkat ke area tengah Kekaisaran Laut Leluhur. Dari titik keberangkatan Minos, perjalanan menuju kawasan tengah laut leluhur lebih singkat dibandingkan perjalanan rombongan yang berangkat dari sekitar garis pantai barat kawasan akhir. Selain itu, saat Minos berangkat dengan kapal pesiar, rombongan yang bepergian berada di kapal besar yang lebih lambat dari kapal pesiar mereka, dihancurkan oleh monster level 99. Tetapi dalam 6 bulan ke depan, kelompok tersebut harus mencapai sekitar area yang ditunjukkan oleh Yang Mulia, kata Dilian. Menggunakan perkiraan tentara mengingat pernyataan terakhir kru tersebut. 6 bulan, maka aku tidak akan mendapatkan hasil apapun sampai aku meninggalkan kerajaan tata ruang naga kuno. Minos meletakkan salah satu tangannya di dagunya, memikirkan hal ini baik-baik. Namun dia tidak khawatir dengan kekuatan grup ini. Ada sage tingkat tinggi di antara kru, dan ini juga hanyalah sekelompok penyelidik yang akan melakukan yang terbaik untuk tidak terlibat dalam konfrontasi. Ada metode perjalanan yang tidak terlalu berbahaya melalui laut kuno dan lainnya di seluruh dunia ini. Hal-hal yang tidak digunakan Minos dalam perjalanannya ke Pulau Sarkofagus kuno Serapim karena tergesa-gesa, saya pikir Anda harus melihatnya adapun apa yang mungkin terjadi di Pulau Faham Dunov. Yang sekarang berada di dasar laut, Minos sudah mengetahui bahwa banyak kekuatan dari daratan dan laut sendiri sedang menyelidiki tempat itu. Jadi tidak ada yang bisa menghentikan orang-orangnya untuk mencoba menyelidiki tempat itu. Dengan begitu banyak kekuatan tingkat tinggi yang mengirimkan penyelidik ke sana. Wilayah tersebut telah menjadi wilayah tanpa pemilik di mana tidak seorang pun ingin memilikinya agar tidak merugikan semua pihak. Tetapi beberapa orang kami yang bepergian bersama kelompok tersebut telah berhasil menghubungi kelompok hewan laut tingkat menengah. Menurut laporan terakhir, kami akan melakukan pertemuan pertama dengan beberapa suku ini dalam beberapa bulan ke depan. Mungkin kita bisa mendapatkan aliansi sebelum Yang Mulia memasuki kerajaan tata ruang itu. Kata Dilian. Jelas sekali, kelompok Minos yang melakukan perjalanan melalui laut leluhur telah memberikan beberapa tawaran yang sulit ditolak untuk menarik perhatian suku-suku yang berhubungan dengan mereka. Mendapatkan perhatian dari beberapa makhluk, mereka dengan terampil mengarahkan makhluk-makhluk ini ke sekitar area yang saat ini berada di bawah kendali Minos. Sejauh mana binatang buas mempunyai keberanian untuk pergi? Di sana, bawahan Minos yang menunggu suku-suku ini memang akan menegosiasikan bergabungnya kelompok-kelompok baru ke dalam wilayah bawah airnya. Itu bagus. Dengan lebih banyak hewan laut tingkat 8, kita akan dapat meningkatkan produksi dan mengarahkan mineral dari daerah itu ke daratan. Minos berkomentar dengan suara rendah. Semakin relevan wilayah bawah laut itu bagi kerajaannya, semakin banyak spesialis dari luar tentara yang tertarik untuk pindah ke sana. Dan semakin banyak prajurit yang siap menjaga keamanan dan pengawasan wilayah tersebut. Ini akan membantu Minos dalam mencapai tujuannya mengenai Laut Utara, jadi kemajuan apapun di wilayah itu memiliki potensi besar di matanya. Baiklah, teruskan apa adanya. Dia berkata sambil berdiri. Saya akan melakukan perjalanan singkat melalui wilayah utara dan mendirikan beberapa kubah pertahanan di kota-kota penting. Ketika saya kembali, saya akan mengasingkan diri untuk keberangkatan saya ke Flaming Empire. Baik, Yang Mulia. Keduanya berdiri dan berkata secara bersamaan, menundukkan kepala saat Minos pergi. Begitu saja, 3 bulan berlalu dengan cepat, dan akhirnya tiba waktunya bagi Minos dan para wanitanya untuk berangkat ke Flaming Empire. Dengan Minos di puncak level 82 dan Gloria di puncak level 81. Mereka tidak akan lagi menunggu stabilisasi portal kerajaan tata ruang naga kuno. Setelah Ruth dan Isabella memutuskan untuk bergabung dengan kelompok keluarga Stuart yang akan memasuki tempat itu. Mereka segera mengucapkan selamat tinggal kepada mereka yang akan tinggal di dataran hitam, karena bahkan setelah meninggalkan kerajaan tata ruang itu, mereka mungkin tidak akan melihat mereka dalam waktu dekat. Minos melakukan pertukaran personel yang tepat. Mengirimkan ke kerajaan tata ruang hanya personel yang memiliki potensi kemajuan penting dalam jangka pendek tetapi tidak akan membahayakan stabilitas kekaisaran.
Setelah meninggalkan putra-putranya dan beberapa nenek mereka di kerajaan Tata Ruang, ia dan istrinya meninggalkan area kubah pertahanan kota kering dan menuju pelabuhan Lubang Cacing setempat. Berangkat dari tempat ini, hanya dalam beberapa menit, mereka akan tiba di Payton, ibu kota Flaming Empire. Bangkitnya Dataran Hitam bab 1805. Ayo bicara. Sesampainya di Payton di pelabuhan Lubang Cacing setempat, rombongan Minos segera sampai di istana kekaisaran setempat, tempat pasukan kekaisaran berkumpul. Sejauh yang mereka tahu, portal paling timur negara bagian, dekat perbatasan dengan kekaisaran Evergreen, belum sepenuhnya stabil, dan tidak ada yang mencoba melewatinya. Keluarga Edwardstone masih terkonsentrasi di ibu kotanya menunggu keberangkatan mereka ke daerah itu. Harold akan memasuki kerajaan Tata Ruang Naga Kuno bersama dengan kelompok Minos, jadi dia menunggu mereka di tempat. Merasakan fluktuasi spiritual ayahnya, Isabella memimpin jalan, dengan cepat tiba di markas besar keluarganya, di mana puluhan orang suci spiritual ditempatkan di sekitar istana kekaisaran. Banyak dari mereka memperhatikan kedatangannya dan dengan hormat menyapa mantan putri mahkota, yang hampir menjadi permaisuri. Di tengah-tengah ini, mereka tidak bisa tidak melihat dengan sedikit kekaguman pada Minos, menyadari bahwa dia hampir mencapai level 83, setelah jauh melampaui mereka semua. Hanya beberapa tahun yang lalu, mereka memperlakukan Minos sebagai junior yang berbakat, tetapi hanya dalam waktu 3 dekade, segalanya telah berubah. Dan dia kini telah melampaui mereka semua dengan selisih yang besar. Bahkan Kaisar Edwardstone tidak bisa menandinginya dalam hal level. Yang mulia Minos Stuart, senang Anda kembali ke ibu kota kekaisaran. Salah satu penjaga kekaisaran yang paling lama mengenal orang ini berkata ketika dia mendekati kelompok yang dipimpin oleh Isabella. Minos memandang Warner, level 75, dan mengangguk, mengingat pria yang pertama kali dilihatnya sesaat sebelum berakhirnya perang kemerdekaan. Dia mengangguk ke Warner dan bertanya, bagaimana keadaannya secara lokal? Banyak masalah di area portal? Tidak terlalu banyak, tapi beberapa ahli kuat sedang menunggu pembukaan kerajaan Tata Ruang Naga Kuno. Pria itu memandu kelompok Minos ke tempat Harold berada. Bahkan dengan adanya orang-orang dari selatan dan barat di kawasan itu, belum terjadi pertempuran apapun. Namun ketegangan cukup tinggi di kawasan itu. Mungkin aneh kalau utusan dari wilayah yang bertikai ini berada di tempat yang sama tanpa mendapat masalah, tapi hal itu memang terjadi. Kedua belah pihak ingin mengikuti acara ini dengan tujuan yang sama, untuk memperkuat diri, mendapatkan sumber daya dan persenjataan tingkat tinggi, serta meningkatkan kekuatan talenta utama faksi masing-masing. Justru karena alasan ini, kedua belah pihak menghindari pertempuran di dalam Flaming Empire. Ketika perang berlanjut di perbatasan wilayah barat dan pihak terkuat dari masing-masing pihak dalam perang saling mengawasi, meskipun Flaming Empire adalah bagian dari wilayah gereja. Tidak banyak yang bisa dilakukan organisasi semacam itu untuk mencegah utusan Vico memasuki wilayah spasial tersebut. Sebagian besar wilayah gereja hanya dikuasai oleh spesialis tingkat menengah, yang tidak cukup untuk mencegah serangan musuh. Dan meski mengetahui bahwa orang-orang ini berada di wilayah mereka, orang-orang Maximilian tidak bisa berbuat banyak terhadap mereka. Apa yang akan dia lakukan? Mengambil risiko konfrontasi dini antara beberapa spesialis topnya dengan spesialis Vico dan berisiko kehilangan kesempatan bagi utusannya untuk memasuki kerajaan Tata Ruang Naga Kuno. Tidak. Jika sampai terjadi pertarungan, mereka akan bertarung di dalam tempat itu dan mengganggu rencana satu sama lain di sana. Di luar negeri, konfrontasi apapun akan mengakibatkan kerugian bagi kedua belah pihak dan keuntungan bagi negara-negara di benua lain. Saya pikir Anda harus melihatnya mendengar itu. Minos tidak merasa aneh dan segera berada di depan Harold dan bagian dari keluarga kekaisaran setempat. Jadi kalian sudah ada di sini. Harold memandang ke arah Minos, melihat betapa kuatnya pria ini dibandingkan terakhir kali dia melihatnya. Kita akan menunggu pembukaan penuh wilayah ini secara lokal, dan ketika semuanya sudah siap di wilayah itu, kita akan berangkat. Aku berniat memasuki kerajaan Tata Ruang ini bersama para wanitaku segera setelah kelompok pertama negara asing masuk. Rencana Minos adalah menarik perhatian sesedikit mungkin pada masuknya dia ke tempat itu karena dia dan rakyatnya tidak cukup kuat dibandingkan dengan kekuatan yang akan masuk ke sana. Minos telah meningkat pesat sejak pertarungannya melawan para demigod dari keluarga Longus. Namun, mengingat perbedaan antara level tahap 10, kemampuan bertarungnya tidak jauh lebih baik dari sebelumnya. Batasannya saat ini adalah demigod level 90, di atas itu, dia perlu memadukan tekniknya. Jelas, dia tidak akan terlalu kesulitan menghadapi lawan seperti keluarga Longus saat ini. Namun, dia tidak bisa begitu saja menghadapi orang dengan level 91 atau lebih tinggi. Itulah betapa berbedanya kekuatan kultivasi makhluk tingkat tinggi di dunia ini. Meskipun dia menjadi jauh lebih kuat, Minos hampir tidak berevolusi jika dibandingkan dengan para demigod. Namun mengenai sage spiritual, kekuatannya telah meningkat secara signifikan, dan makhluk dengan garis keturunan besar pada tahap itu akan lebih sulit menghadapinya akhir-akhir ini. Oh, itu masuk akal.
Kaisar di wilayah ini berkata, karena tidak melihat ada masalah dengan strategi ini, karena penundaan 1 atau 2 hari tidak akan membuat banyak perbedaan bagi mereka. Saat mereka sedang berbicara, tiba-tiba, aura kuat muncul di atas istana kekaisaran setempat, dan sebuah suara mencapai telinga orang-orang di istana kekaisaran. Minos Stuart, Gloria Frost, aku ingin bicara berdua denganmu. Bisakah kita melakukannya sekarang? Suara itu bertanya, sementara Minos dan orang-orang lain di tempat itu merasakan aura level 93 dari orang tersebut. Ini bukanlah fluktuasi spiritual biasa, melainkan sesuatu dari seseorang yang berbakat dengan teknik hebat dan kemampuan bawaan. Tidak ada tempat bagi mereka untuk lari atau bagaimana menghindari orang seperti itu. Segera mereka semua berangkat ke atap istana kekaisaran, di mana mereka mengidentifikasi dari mana orang itu berasal. Gereja spiritual, gumam Abi saat melihat jubah perak milik pria jangkung dan kuat itu, seseorang dengan penampilan tajam namun aura hangat. Melihat Minos Stuart di depannya untuk pertama kalinya. Kardinal berpangkat tinggi itu memandang orang ini dan menyipitkan matanya, jauh lebih terkejut dengan bakat orang ini daripada orang lain di sekitarnya yang mengagumi kekuatannya. Siapa kamu? Minos menatap mata pesilat setengah dewa ini, tidak mengerti tentang apa ini tapi yakin ini seharusnya tidak menjadi masalah besar. Minos Stuart, saya Forrest Howell, murid dan penerus Paus Agung Duncan Evergreen. Saya ingin berbicara dengan Anda dan Kardinal Frost di kuil setempat. Tolong temani saya. Dia berkata sebelum menghilang saat dia bergerak ke arah kuil Peyton. Bangkitnya Dataran Hitam bab 1806 perlawanan terakhir. Sesampainya di kuil Peyton, Minos dan Gloria tidak lagi ditemani oleh anggota keluarga Stuart lainnya. Ruth, Isabella, dan Abi tetap tinggal bersama keluarga Edwardstone, menunggu untuk mengetahui apa isi percakapan tak terduga dengan mantan favorit untuk menjadi paus tertinggi gereja spiritual. Sepasang suami istri itu tiba di ruang tamu, di mana Forrest sudah duduk di kursi berlengan menunggu mereka, penasaran dengan apa semua ini. Forrest dan faksinya telah menunjukkan sikap yang lebih lembut terhadap kekaisaran Dataran Hitam sejak sebelum kembalinya Maximilian. Tapi setelah pecahnya perang antara demigod level 99 dan Vico, mereka menjadi salah satu faksi gereja yang bersekutu dengan kelompok Gloria. Namun meskipun mereka adalah sekutu faksi, kedua belah pihak tidak pernah dekat dan hanya saling berjanji dan menciptakan kemungkinan bagi satu pihak untuk memihak pihak lain. Ini adalah pertama kalinya Minos dan Gloria melihat Forrest, jadi mereka tidak tahu tentang apa ini atau apakah ini ada hubungannya dengan aliansi faksi mereka. Saat mereka duduk di depan pria level 93 itu, keduanya berdiri diam mengawasinya, menunggu apa yang dikatakan Forrest kepada mereka. Sementara Minos dan Gloria mengawasinya, Forrest mengawasi Kaisar Stuart, melihat seberapa baik pemimpin Dataran Hitam telah berkembang selama bertahun-tahun. Dia sudah mendekati level 83. Kekuatannya sudah pasti melampaui level tahap 9. Dan dia bisa dibandingkan dengan demigod level rendah. Forrest menganalisis Minos dalam diam sambil mengingat hal-hal yang telah dia diskusikan dengan tuannya sebelum pengasingan Duncan dimulai. Kekaisaran Dataran Hitam baik-baik saja, dari apa yang saya dengar. Dia dan negaranya akan terus tumbuh lebih kuat di tahun-tahun mendatang, mungkin beberapa dekade mendatang. Matanya menyipit. Sudah waktunya bagiku untuk mengikuti apa yang diperintahkan tuanku. Forrest kemudian berkata, Minos Stuart, saya akan langsung ke pokok permasalahan. Saya di sini karena saya berharap dapat bersekutu dengan kelompok saya dan kelompok Anda pada tingkat yang lebih dalam. Saya tidak akan menyembunyikan perbedaan saya dengan Maximilian Flamen, orang yang Anda bebaskan. Saya tidak setuju dengan apa yang dia lakukan, dan saya melihat diri saya menentang dia. Jadi, kamu perlu tahu bahwa jika kamu maju bersama kelompokku, kamu akan dianggap menentangnya suatu hari nanti. Minos dan Gloria tahu bahwa ada kelompok di gereja yang ikut serta dalam perang, bukan karena pilihan Maximilian, tapi karena keputusan mereka sendiri. Sebagian besar dari orang-orang yang tidak terlibat dalam perang ini adalah anggota faksi Paus, satu-satunya yang dapat menahan tekanan Maximilian. Adapun yang lainnya, mereka adalah kelompok tingkat rendah yang tidak akan membuat banyak perbedaan dalam perang. Mendengar itu, tidak ada yang terkejut, tapi keduanya langsung menyadari betapa tulusnya pria itu. Tapi Minos, meski Maximilian sudah berjanji padamu dan kamu tidak dirugikan untuk saat ini, bukan berarti akan selalu seperti ini. Maximilian ingin mendominasi seluruh benua, jadi jika dia memenangkan perang, dia akan melihat ke wilayah utara dan mencoba mengurangi kekuatanmu cepat atau lambat. Dia memberi isyarat ketika berbicara. Pada saat itu, risiko bagi kerajaanmu, dan terutama Anda, akan sangat besar. Oleh karena itu, saya mengusulkan agar Anda memikirkan baik-baik tentang Maximilian. Bersekutu denganku mungkin membawa masalah bagimu. Tapi jika tidak melakukan hal itu mungkin akan jauh lebih buruk. Minos setuju dengan analisis Forrest mengenai situasi benua dan bertanya, apa sebenarnya yang Anda inginkan dari saya? Melihat Minos tertarik untuk mendengar lebih banyak, Forrest mengubah ekspresinya sedikit, melihat bahwa dia tidak sepenuhnya menentang idenya.
Pertama-tama aku ingin bersekutu dengan kelompokmu di kerajaan tata ruang naga kuno. Saya pikir Anda harus melihatnya, salah satu kelompok faksiku akan memasuki wilayah ruang itu. Jadi aku ingin kita bekerja sama untuk mengumpulkan sumber daya dan mendapatkan warisan untuk memperkuat kita. Ketika ahli manusia mewariskan warisan kepada generasi muda, binatang juga melakukan hal yang sama. Meskipun terdapat perbedaan besar dalam hal karakteristik binatang dan manusia, warisan yang satu dapat bermanfaat bagi yang lain. Jelasnya, manusia akan lebih baik menggunakan warisan yang ditinggalkan manusia lain, dan binatang akan mendapatkan manfaat terbaik dari warisan binatang lainnya. Namun di tempat dengan begitu banyak pesaing untuk mendapatkan sumber daya, apapun yang dapat meningkatkan kekuatan seseorang akan diinginkan oleh semua orang. Di kerajaan tata ruang naga kuno, terdapat beberapa pusaka dari naga kuno, benda yang dapat sangat membantu para sage spiritual seperti anggota kelompok Minos. Tapi bahkan demigod tingkat rendah pun bisa mendapatkan keuntungan darinya, bahkan Forest pun tertarik untuk memasuki wilayah luar angkasa itu. Hanya sedikit dari kita yang bisa meninggalkan benua ini untuk memanfaatkan kesempatan ini, tapi kita masih akan bergabung dengan grup beranggotakan 5 orang, termasuk aku. Akan ada 2 demigod dan 3 sage puncak di grupku. Aku bisa menyatukan kelompokku dengan kelompokmu selama acara berlangsung. Tapi bagaimana setelahnya? Minos bertanya. Forest menjawabnya. Setelah itu, kami tidak akan bertindak banyak. Selama perang masih berlangsung, saya bermaksud untuk membungkam kelompok saya, mempertahankan posisi kami dan melanjutkan apa yang telah kami lakukan dalam beberapa tahun terakhir. Maka tidak akan terlihat jelas bahwa Anda mendukung kami karena Anda tidak perlu melakukan banyak hal dalam jangka pendek. Namun kita perlu bertindak bersama ketika perang usai, terlepas dari apakah Maximilian menang atau tidak. Forest sedang mengerjakan asumsi kemenangan Maximilian, tapi dia tidak mengesampingkan alternatif kedua. Jika Vico memenangkan perang, itu berarti gereja akan sangat lemah. Dan sudah waktunya bagi semua orang yang terlibat dalam organisasi untuk bersatu di bawah satu pemimpin untuk membangun kembali gereja. Kerajaan Dataran Hitam sudah bisa menjadi negara tingkat tinggi pada saat perang usai, jadi jika gereja kalah, hal ini akan relevan untuk restrukturisasinya. Di sisi lain, jika Maximilian muncul sebagai pemenang konfrontasi dengan wilayah barat, maka kepentingan Minos dan Dataran Hitam akan semakin besar. Dengan benua yang didominasi oleh Maximilian, hanya target demigod berikutnya yang bisa bangkit melawannya. Bagi faksi Paus Duncan, Minos dan negaranya adalah cahaya di ujung terowongan. Selain memiliki peluang untuk berkembang di tahun-tahun perang mendatang dan fakta bahwa Minos memiliki banyak ruang untuk berkembang. Dia adalah lawan alami bagi Maximilian karena rekam jejaknya sebagai pemimpin Dataran Hitam. Menggabungkan faksinya dengan Minos sangat penting bagi Forest jika dia ingin terus melawan Maximilian. Pada saat itu, kami memerlukan segalanya, dukungan finansial, pasukan untuk menyusun kekuatan sekutu kami, dan tindakan untuk mengamankan otonomi kami darinya. Kita harus melawannya sampai salah satu dari kita mencapai level 99, atau dia menjadi dewa. Bangkitnya Dataran Hitam bab 1807 Ketentuan Perjanjian. Gloria lalu bertanya, anggap saja Maximilian memenangkan perang. Bagaimana kita melawannya? Apa sebenarnya kekuatan kelompokmu, Kardinal? Forest memandang Gloria dan tulus. Selain paus tertinggi, kami memiliki 15 demigod di faksi kami, 3 di antaranya berlevel tinggi, yang terkuat berlevel 98. Sisanya didistribusikan secara merata antara level menengah dan rendah. Minos mengerutkan kening dan memandang Forest lebih dekat. Berapa banyak dari mereka yang benar-benar setia pada cita-citamu? Kemungkinan besar salah satu dari mereka akan melepaskan cita-citanya agar tidak menderita di tangan penatua Maximilian? Forest memahami kekhawatiran Minos dan berkata, kami semua sangat yakin bahwa kebangkitan Maximilian tidak baik bagi gereja atau benua ini. Kelompok Forest tidak menyalahkan Minos atas kembalinya Maximilian. Pada saat itu, pemuda ini hanyalah seorang suci spiritual, dan situasinya cukup sulit, sehingga kesalahannya dalam melepaskan orang tersebut tidak serta-merta menjadi musuh kelompok ini. Dengan pemikiran tersebut, Forest berpikir dia bisa membawa Minos ke pihak kelompoknya dan tidak berasumsi sebagai calon musuh. Aku ragu itu benar, tapi mari kita kerjakan angka itu, kata Minos. Bagaimana kita melawannya? Maximilian cukup kuat. Aku pernah melihatnya membunuh demigod tingkat tinggi seolah itu bukan apa-apa. Dia memang monster. Forest mengangguk setuju, tapi dia tidak bisa dihentikan. Sampai dia menjadi dewa, Maximilian bisa dihentikan oleh demigod level 99 lainnya. Jika demikian, kami akan bergantung pada kemajuan para tetua tingkat tinggi kami, tetapi juga pada pertumbuhan negara bagian Anda, Minos. Jika Anda bisa menjadi demigod sebelum perang berakhir, kubah perlindungan gelap negara Anda bisa menjadi pertahanan kami melawan Maximilian. Kami akan melawannya di wilayah utara, dan ketika kami menjadi lebih kuat, kami akan melakukan serangan balik. Forest sangat berbakat. Rencananya bergantung pada kekuatan Minos dan kelompok yang diciptakan oleh Duncan,
tapi dia sendiri yang memiliki harapan utama dalam rencana. Dia percaya bahwa suatu hari nanti, dia akan mencapai level yang sama dengan Menara dan mampu melawan Maximilian secara langsung. Pada saat itu, dia akan menyelesaikan masalah gereja jika gurunya tidak berhasil kembali setelah menyerap obat tingkat ilahi. Jika Duncan berhasil, maka dia dan rakyatnya hanya perlu menahan Maximilian sampai Paus kembali. Gloria dan Minos memahami rencana Forest. Dia pada dasarnya ingin menciptakan perlawanan dan penyembunyian seperti yang dilakukan Kaisar Stuart di Kerajaan Bunga. Jika suatu hari mereka menjadi lebih kuat, mereka akan bertindak. Gloria kemudian mempertanyakan sebaliknya, bagaimana jika Vico memenangkan perang? Seperti apa situasi kita nantinya? Minos mengangguk dan berkata, kamu pasti tahu kalau Vico menginginkan kepalaku. Kan, maukah kamu mendukungku dalam hal ini? Aku ragu aku akan cukup kuat untuk membela diri melawan Kaisar Travisani saat perang usai. Forest memandang Minos dan berkata, jika Vico menang, gereja mungkin akan kehilangan banyak personel tingkat tinggi dan juga akan kehilangan sebagian wilayah kekuasaannya. Saya yakin tidak mungkin wilayah barat melenyapkan kami atau bahkan menyerap seluruh wilayah kami jika menang. Dalam hal ini, mereka mungkin harus membatasi tindakan mereka untuk sementara waktu, karena mereka juga akan mengalami kerugian yang cukup besar dalam perang. Namun jika Vico, yang masih dalam kondisi terlemahnya, memutuskan untuk bertindak melawan Anda, tentu saja kami akan melakukan intervensi. Dataran hitam akan sangat penting bagi kami baik dalam kemenangan atau kekalahan, jadi jelas. Kami tidak akan membiarkannya jatuh ke tangan Kekaisaran Timur. Saya pikir Anda harus melihatnya itu sudah cukup bagi Minos dan Gloria. Begitu mereka mendengar Forest, mereka memandang satu sama lain dengan positif, menilai bahwa itu sudah cukup untuk saat ini. Minos berkata, saya setuju untuk melanjutkan perjanjian di antara kita. Tapi saya memiliki dua syarat yang harus dipenuhi. Apakah mereka? Forest bertanya dengan serius. Pertama, saya tidak akan sekadar mendukung faksi Anda untuk memimpin gereja atau semacamnya. Jika kita ingin menjadi sekutu, saya ingin kita memiliki tingkat kekuatan internal yang sama di gereja. Tidak akan ada orang yang menduduki posisi paus tertinggi gereja di pihak kita, bahkan jika gereja dikalahkan oleh Vico. Kami hanya dapat memilih pemimpin baru bagi gereja 100 tahun setelah berakhirnya perang dan dimulainya aktivitas kami. Saya setuju dengan itu, kata Forest, tidak peduli bahwa dia tidak bisa memimpin kelompok mereka hanya selama 100 tahun. Kedua, aku ingin kelompokmu mengirim pelindung ke kerajaanku jika diperlukan. Tidak, sebenarnya, jika aku mengirim permintaan bantuan agar kelompokmu mengirim orang, kamu harus melakukannya tanpa pertanyaan atau evaluasi untuk mengatakan apakah atau tidak. Itu sangat berharga. Jika aku membutuhkan demigod tingkat tinggi suatu hari nanti, kamu harus mengirim seseorang seperti itu kecuali tidak ada yang tersedia. Oh, Forest langsung berpikir bahwa permintaan Minos ini adalah untuk melindunginya dari Vico jika wilayah barat menang. Itu masuk akal. Vico sangat membencinya dan akan mencoba segalanya untuk membalas dendam di masa depan. Namun tujuan Minos bukan itu. Dia lebih mengkhawatirkan Laut Utara dan kecepatan pengiriman bala bantuan dari sekutunya. Dia tidak ingin birokrasi gereja menunda pengiriman orang, jadi dia ingin memastikan bahwa setidaknya kelompok Forest diwajibkan mengirim orang segera setelah dia memintanya. Oke, jika Anda membutuhkan demigod tingkat tinggi dan grup memiliki seseorang seperti itu, kami akan melakukan apa yang Anda katakan. Kami tidak akan mengajukan pertanyaan dan hanya mengirimkannya kepada Anda segera setelah kami menerima permintaan tersebut. Dengan kata-kata dari Forest itu, murid Minos dan Duncan mencapai kesepakatan penting. Selama beberapa hari berikutnya, mereka akan tetap berada di Payton menunggu pembukaan kerajaan tata ruang naga kuno. Dan juga pergerakan hakim spiritual kelas 4 tingkat menengah. Tapi tak lama kemudian, mereka akan menandatangani kontrak jiwa untuk menandatangani persetujuan mereka. Sesuatu yang diperlukan karena Minos tidak bisa memaksakan segel ilahi pada orang yang jauh lebih kuat darinya. Setelah itu selesai, kedua belah pihak sepakat untuk memasuki kerajaan tata ruang naga kuno bersama-sama pada hari kedua setelah stabilisasi portal ke wilayah ruang angkasa tersebut. Dengan demikian, 3 minggu akan berlalu dalam sekejap mata, dan akhirnya, portal kerajaan tata ruang itu distabilkan untuk masuk ke dalamnya. Setelah persiapan berbulan-bulan, tibalah saatnya keluarga Stuart memulai petualangan lain. Bangkitnya Dataran Hitam bab 1808 realitas mengecewakan. Ketika hari baru tiba, rombongan Minos meninggalkan Payton, meninggalkan daerah itu melalui pelabuhan lubang cacing lokal. Minos, Abby, Ruth, Gloria, Isabella, dan Harold segera melakukan perjalanan melalui ruang angkasa ribuan mil dalam hitungan saat. Tiba di kota yang paling dekat dengan tempat portal kerajaan tata ruang naga kuno stabil sehari sebelumnya. Forest sudah berangkat ke area tersebut untuk menunggu pesta Minos, jadi tidak ada seorang pun dari gereja kecuali Gloria yang berada di pesta yang tiba di kota lain ini. Meninggalkan pelabuhan lubang cacing setempat, orang-orang di sebelah Minos segera menyadari jumlah ahli di daerah tersebut.
Memperhatikan dengan persepsi spiritual mereka jumlah sage dan bahkan demigod di kota tersebut. Wow, banyak sekali ahli yang datang ke sini hanya untuk melihat pintu masuk dan akhir acara. Isabella berkomentar kepada kelompoknya sambil melihat sekeliling. Tidak menyangka akan merasakan gejolak spiritual seperti itu di kampung halamannya. Ini normal, komentar Minos. Orang-orang ini sebagian besar adalah pedagang. Mereka berada di sini untuk menjual jasa mereka kepada kelompok yang datang untuk memasuki kerajaan tata ruang. Hanya talenta muda dari masing-masing grup yang diharapkan bisa masuk ke tempat seperti itu. Banyak pengawal atau orang tua mereka berada di daerah tersebut untuk menunggu mereka kembali dan menjaga pasukan mereka tetap up to date. Para spesialis ini mengonsumsi layanan yang cukup unik dan tidak memperdulikan biaya asalkan berkualitas. Ini adalah peluang keuntungan besar bagi para pedagang ini. Isabella memperhatikan beberapa demigod berdiri di sekitar tenda darurat para pedagang di dekatnya. Tidak semua ahli mampu membayar sejumlah biaya. Seorang pesilat setengah dewa pastinya jauh lebih kaya daripada seorang petapa spiritual biasa dan mungkin akan mampu membeli barang-barang tingkat 3 atau lebih rendah dengan mudah. Namun, mereka akan mengalami kesulitan yang sama seperti orang lain dalam hal apa yang mereka butuhkan untuk budidaya mereka. Lagi pula, seiring dengan meningkatnya level, kelangkaan sumber daya yang dapat membantu mereka meningkat. Namun harga layanan profesional juga meningkat. Akibatnya, kehidupan finansial seseorang tidak serta-merta membaik seiring dengan meningkatnya tingkat budidaya. Itulah sebabnya orang pada umumnya membutuhkan waktu lama untuk mengembangkan kekuatan mereka hingga mencapai puncak. Tidak semua orang bisa menjadi raja, kaisar, pangeran, putri, atau bahkan anggota bangsawan. Oleh karena itu, orang-orang ini tidak mempunyai cara untuk membawa harta benda mereka sendiri dalam perjalanan untuk hidup lebih baik sambil menunggu masa muda mereka. Ada pula yang hanya menggunakan jasa orang yang bekerja dengan cara menyewakan barang miliknya, tempat pelatihan, dan lain-lain. Menyewa sementara selalu lebih murah daripada membeli. Isabella memandangi para demigod ini dan menghela nafas ketika dia melihat beberapa fantasi lamanya jatuh ke tanah. Dia tumbuh dengan berpikir bahwa ahli tingkat 10 adalah makhluk yang unggul, kaya, bijaksana, Tapi kenyataannya adalah bahwa orang-orang seperti itu hanya memiliki kekuatan yang lebih tinggi daripada mereka yang berada di tingkat yang lebih rendah. Para wanita Minos juga memperhatikan makhluk-makhluk ini, terutama naga besar di samping kota, yang tampak seperti segunung daging dan sisik. Abi melihatnya dan berkomentar, apakah itu naga? Menurutku mereka tidak sebesar itu, saya pikir Anda harus melihatnya. Dia mengira Emlyn sangat besar, tetapi ketika melihat makhluk ini, mau tak mau dia memikirkan kembali gagasannya tentang ukuran. Minos memandang makhluk itu dan memikirkan faham Otdunov. Mungkin mereka adalah keturunan terdekat dari makhluk di balik kerangka raksasa itu. Oh, Minos menjelaskan teorinya, sesuatu yang bahkan Henricus Longus tidak terpikirkan pada masanya, karena dia belum sempat menemukan di mana jenazah Faham Dunov tergeletak. Saya yakin mereka berasal dari salah satu dari 101 ras. Mungkin binatang yang kita kenal, atau setidaknya beberapa makhluk terhebat di dunia kita, adalah keturunan dari salah satu ras ini. Kalau begitu, itu menjelaskan ukuran paus langit dan naga, komentar Ruth sambil juga memandangi makhluk yang matanya sebesar rumah manusia. Saat itu, dia melihat ke arah kelompok mereka. Manusia, TSK, seseorang setingkatmu berani memasuki kerajaan tata ruang kami. Makhluk raksasa ini tidak menyukai kekuatan kelompok ini dan merasa sangat disayangkan makhluk tingkat rendah berani memasuki rumah. Namun, kerajaan tata ruang naga kuno penuh dengan bahaya, bahkan bagi para kultivator terkuat sekalipun, jadi dia tidak menghentikan mereka dan hanya terus mengawasi mereka. Kamu akan mati di kerajaan tata ruang. Tempat ini bukan untuk orang lemah sepertimu. Setelah beberapa saat, dia menutup matanya dan kembali tidur. Karena sepertinya tidak ada orang lain di sekitarnya yang ingin memasuki portal manapun di area tersebut. Sebanyak 6 portal dibuka di daerah pegunungan di bagian kerajaan Flaming ini, masing-masing di puncak gunung di daerah tersebut. Setiap portal seharusnya mengarah ke bagian berbeda dari kerajaan tata ruang naga kuno. Namun, menurut laporan kuno, ada portal lain di wilayah ruang angkasa yang mengarah keluar atau ke wilayah tidak stabil lainnya. Jadi, tempat yang dimasuki tidak menjamin bahwa seseorang akan terkurung di satu area, dan ada kemungkinan besar makhluk yang memasuki portal berbeda akan bertemu di tengah perjalanan mereka. Minos dan kelompoknya mengetahui hal ini, tapi tetap saja, mereka akan segera menuju ke portal yang belum pernah dimasuki oleh anggota wilayah barat. Oswald dan salah satu sage level 89 dari tentara dataran hitam ada di sana untuk membimbing mereka dan memberitahu mereka siapa yang masuk ke suatu tempat sehingga mereka tidak bepergian dalam. Ketika mereka bertemu dengan kelompok Forest yang menunggu mereka di sebelah portal, mereka hanya saling menyapa dan berjalan melewati portal. Dengan 4 rekan Forest, betapa keluarga Longus level 89 bergabung dengan kelompok Minos, meninggalkan Oswald untuk mengamati area tersebut bersama anggota tentara lainnya dan sekte awan abu-abu.
Melihat mereka semua menghilang ke dalam portal itu, pria berambut putih dan berjanggut putih itu menghela nafas, namun dia tidak tinggal lama di sana dan segera kembali ke pos pengamatan rakyatnya. Semoga beruntung. Saya harap Anda akan mencapai hal-hal baik dalam beberapa bulan mendatang. Bangkitnya Dataran Hitam Bab 1809 Kerajaan Tata Ruang Naga Kuno. Saat Oswald kembali ke posisinya, kelompok Minos melewati portal dan tiba di salah satu area tidak stabil di Kerajaan Tata Ruang Naga Kuno. Orang pertama yang melewati portal ini adalah Minos. Setibanya di Kerajaan Tata Ruang ini, Minos melihat sekeliling dan mengerutkan kening, merasakan sensasi spasial yang aneh untuk pertama kalinya. Baginya, ini tidak bisa disebut sebagai Kerajaan Tata Ruang. Ruang ini tidak memiliki stabilitas klasik seperti Kerajaan Tata Ruang, dan bahkan sage spiritual pun dapat memanipulasi ruang di sana. Berbeda dengan apa yang bisa ditemukan di Kerajaan Tata Ruangnya, yang terlihat seperti daratan tanpa batas, ketika Minos melihat ke cakrawala, alih-alih ke cakrawala tanpa batas. Dia malah melihat distorsi besar. Ketika dia menyadari distorsi kebiruan ini, dia segera menyadari beberapa bahaya di tempat ini. Jika seseorang jatuh, terlempar, atau didorong ke sana, mereka pasti akan mati dalam kekacauan ruang angkasa. Ketika dia melihat ini dan orang-orang gereja tiba di tempatnya, Minos menyadari gejolak spiritual di tempat ini. Meskipun sudah rusak parah dalam pertempuran di masa lalu, setidaknya bagian dari Kerajaan Tata Ruang ini memiliki kepadatan spiritual yang baik. Itu tidak seperti wilayah luar angkasa yang diciptakan Henricus Longus untuk ahli warisnya, tapi itu lebih baik daripada tempat tingkat tinggi di benua tengah. Vegetasi di sana sangat kompleks, sangat berbeda dari apa yang bisa ditemukan di benua tengah. Tapi itu sudah diduga. Bagaimanapun juga, Kerajaan Tata Ruang tidak lebih dari bagian dunia yang dimanipulasi secara spasial untuk menciptakan kerajaan yang terpisah dari tempat asalnya. Namun basis mereka tidak akan pernah berubah dan akan selalu menjadi bagian tempat pencipta mereka melipat gandakan ruang. Dalam kasus Kerajaan Tata Ruang ini, ia diciptakan di benua binatang, khususnya di rumah para naga, di bagian timur laut benua itu. Secara alami, vegetasi dan medan di tempat ini mirip dengan apa yang bisa ditemukan di daerah itu. Namun, ketika Minos mengamati tempat ini, yang diterangi dengan baik oleh langit cerah, dia menyadari perbedaan antara dewa manusia dan naga. Mungkin karena perbedaan ukurannya atau karakteristik lainnya, Minos tidak mengetahui secara pasti, naga bisa menciptakan ruang yang jauh lebih besar dari manusia. Ini hanyalah salah satu wilayah yang tidak stabil akibat kehancuran sebagian Kerajaan Tata Ruang ini. Namun meski begitu, tempat ini setidaknya 3 kali lebih besar dari Kerajaan Tata Ruang Minos. Menyadari semua ini, Minos tersenyum ketika istri-istrinya muncul di belakangnya. Tempat ini sungguh luar biasa, komentar Gloria mengikuti apa yang direncanakan keluarganya. Berbeda dengan orang-orang di gereja spiritual, mereka tidak dapat bereaksi terhadap hal ini seolah-olah tempat itu hanyalah versi lain dari apa yang telah mereka ketahui. Tidak ada yang tahu bahwa mereka memiliki Kerajaan Tata Ruang sendiri, jadi mereka semua dengan cepat menunjukkan kejutan mereka di tempat ini. Jadi, Kerajaan Tata Ruang memang seperti ini? Luar biasa. Tidak heran kekuatan tingkat tinggi berhasil mempertahankan bakat mereka begitu lama. Seru Harold, berpartisipasi dalam pertunjukan kolektif ini. Forrest tertawa mendengar hal ini dan berkomentar karena mereka adalah sekutu dan Gloria adalah bagian dari gereja, ini bukan apa-apa. Kerajaan Tata Ruang yang lengkap jauh lebih baik dari ini. Selain itu, setiap Kerajaan Tata Ruang mempunyai perkebunan pengobatan ilahi, namun tempat ini tidak memilikinya. Ini hanyalah area yang tidak stabil di Kerajaan Tata Ruang Naga Kuno. Namun kelompok Forrest, serta kelompok lain yang baru saja melewati portal, mengetahui bahwa tidak ada obat ilahi di tempat ini. Setelah ruang ini rusak dalam pertempuran bertahun-tahun yang lalu, anehnya tempat ini kehilangan kemampuannya untuk memproduksi obat-obatan dengan kualitas seperti itu. Setelah dimensi ini terbuka tak terhitung jumlahnya, semua kekuatan terkuat di dunia menyadarinya. Dan bahkan tidak ada seorang pun yang mencoba menanam obat dengan kualitas seperti itu di sana. Saya pikir Anda harus melihatnya, tapi ada banyak obat-obatan tingkat sein di tempat ini. Dan di dekat tempat kelompok ini tiba, mereka sudah bisa merasakan beberapa tanaman ini. Apakah begitu? Minos tersenyum ketika mendengar Forrest. Sungguh luar biasa bisa berkultivasi di Kerajaan Tata Ruang. Saya tak sabar untuk memasukinya, suatu hari nanti. Haha, itulah semangatnya. Forrest tersenyum. Tetapi jika Anda tertarik, ada sebuah organisasi di benua ilahi yang siapapun yang memiliki kristal yang diperlukan dapat membayar untuk masuk dan melakukan apapun yang mereka inginkan di kerajaan spasial mereka. Tapi tiket masuknya cukup mahal. Harganya 100.000 kristal bermutu tinggi per bulan. Dan Anda harus membayar semua pengeluaran Anda di wilayah tersebut, seperti makanan dan tempat tinggal. Beberapa kerajaan tata ruang digunakan sebagai markas besar organisasi. Namun kerajaan tata ruang lainnya digunakan untuk melindungi seluruh kota. Dalam kasus kerajaan tata ruang yang disebutkan Forrest,
Kota ini sebenarnya adalah ibu kota salah satu dari 3 negara bagian di benua ilahi, tempat tinggal kaum bangsawan di seluruh benua. 3 negara di benua ini adalah saudara, sekutu yang belum pernah saling berperang sejak pendiriannya. Oleh karena itu, bahkan keluarga bangsawan dari negara bagian lain mempunyai markas besar di kota ini dalam kerajaan tata ruang. Para bangsawan tidak membayar untuk datang dan pergi dari tempat ini, tapi siapapun yang tertarik untuk tinggal atau memasuki ruangan ini harus membayar biaya yang disebutkan Forest. Bagus sekali, kata Harold, kali ini dengan tulus. Dia tidak pernah menyangka bahwa dunia ini akan menawarkan hal seperti itu. Kelompok Sage of Minos level 89 mengetahui tempat seperti itu. Tapi dia tidak berkata apa-apa, mengamati tempat dia berada, kerajaan tata ruang kedua yang dia masuki. Ini adalah bibrida ras manusia dan hewan dari benua ilahi, Griffin. Bibrida dapat menciptakan ras bibrida baru melalui persilangan dengan ras murni lain atau bahkan dengan bibrida lain. Ada berbagai cara untuk melakukan ini. Namun, hanya sedikit dari mereka yang memiliki tingkat keberhasilan yang baik. Jadi di dunia spiritual, Anda biasanya hanya menemukan bibrida yang merupakan campuran dari 2 ras murni. Kasus seperti ini dengan mata elang, tubuh humanoid, sayap di punggung, dan ekor singa sangat jarang terjadi. Dia menggunakan karakteristik supervisualnya dan memperingatkan kelompoknya tentang tempat ini, menjauhkan mereka dari percakapan sebelumnya dan pengamatan utama terhadap ruang ini. Yang mulia, ada makhluk aneh tepat di depan kami. Dia berkata dengan nada muram, karena dia belum pernah melihat yang seperti ini sebelumnya. Makhluk ini sepertinya terbuat dari akar, namun bertubuh raksasa bermata satu, dan sepertinya sedang memandangi mereka sambil berlutut di tanah ratusan meter di depan mereka. Setelah mendengar ini, semua orang dalam kelompok berhenti memikirkan tentang kerajaan tata ruang dan keingintahuan mereka untuk memperhatikan makhluk ini, salah satu penjaga ruang ini. Minos segera teringat peta yang dia terima dari Julian dan petunjuk yang diberikan tetua ini kepadanya. Ini adalah bagian dari tubuh naga kayu. Dia berseru ketika dia melihat ciptaan naga level 100 melihat ke arah mereka. Bangkitnya Dataran Hitam bab 1810 kombinasi kuat. Naga kayu adalah ciptaan naga, makhluk buatan yang bisa berwujud naga tetapi juga raksasa humanoid bermata satu. Ia seperti pelayan para naga dan keluarga terkuat dari ras ini, yang akan mengurus pemeliharaan kerajaan tata ruang namun juga menangani penyusup. Makhluk-makhluk ini bukanlah makhluk hidup, jadi mereka tidak memiliki harapan hidup. Yang terakhir, makhluk ini hadir untuk mempersulit kelompok Minos. Forest mengerutkan kening saat melihat potongan naga kayu kerajaan tata ruang ini. Naga kayu praktis sama kuatnya dengan manusia demigod level 99. Namun, ini hanyalah bagian dari naga kayu kerajaan tata ruang ini. Oleh karena itu, ia kecil, dan kekuatan yang dipancarkannya mirip dengan naga level 92. Namun, naga jauh lebih kuat dari manusia biasa, jadi benda yang memancarkan fluktuasi spiritual yang begitu kuat ini mengkhawatirkan. Sepertinya kita kurang beruntung, dia berkomentar kepada kelompoknya sementara semua orang sudah mengambil posisi bertarung dan mengedarkan energi mereka. Bagaimana kita menghadapinya? Harold bertanya ketika kelompok bibrida Minos sudah dalam bentuk binatangnya, sama seperti nenek moyangnya, Griffin. Minos memasang wajah rumit dan berkata, idealnya. Kami tidak akan menghadapinya, tapi menurutku dia sudah tertarik pada kami. Dia memandang Abi dan berkata, gunakan fusimu. Mari kita lihat apa yang bisa kita lakukan dengannya. Oh, oke. Ketika orang-orang dalam kelompok Forest mendengar itu, mereka memandang Abi dengan aneh, tidak tahu apa yang sedang terjadi. Sejauh yang mereka tahu, para wanita Minos memiliki kemampuan bertarung yang jauh lebih rendah daripada miliknya. Sebaliknya, tak satu pun dari mereka yang pernah menunjukkan perpaduannya di depan umum. Abi bahkan dikenal sangat pandai mengombinasikan tekniknya, namun ini bukanlah fusion seperti yang dilakukan Minos. Forest memandang Minos dan bertanya, apa yang ada dalam pikiranmu? Lihat saja, mungkin Abi bisa membuat gangguan agar makhluk ini melupakan kita, kata Minos sambil tersenyum. Naga kayu adalah makhluk dengan naluri pelindung yang akan bertindak pertama kali untuk mempertahankan kerajaan tata ruang dari hal yang dirasa paling buruk bagi ruang tersebut. Jika harus menghadapi banyak musuh, ia tidak punya pilihan selain mengesampingkan musuh yang lebih tidak berbahaya dan pendiam sementara ia berurusan dengan musuh lain. Abi dengan cepat menggabungkan dua teknik yang dia terima dari Dewi Kehidupan, yang dapat mengembalikan keahlian legendaris ahli itu ke dunia. Saat energi spiritual di area tersebut memadat dan kelompok Minos berjaga di sekitar Abi, tanah di beberapa bagian hutan tiba-tiba mulai retak. Salah satu sage level 89 dalam kelompok itu melihat ke salah satu retakan yang muncul di dekat mereka dan mengerutkan kening ketika dia melihat sebuah tangan muncul dari celah tersebut. Kemudian, beberapa makhluk kerangka manusia dan non-manusia mulai bermunculan dari area tersebut.
Termasuk kerangka naga raksasa. Apa itu? Demigod level 92 dalam kelompok Forest berteriak kaget saat dia melihat 40 makhluk kerangka muncul dari tanah setelah perpaduan teknik Abi selesai. Forest juga terkejut, tidak mengerti dari mana asalnya. Teknik ini tidak seperti informasi yang dimiliki kelompoknya tentang Abi. Sementara itu, Minos tersenyum senang melihat istrinya akhirnya bisa menggabungkan dua teknik peninggalan Dewi Kehidupan. Tengkorak-tengkorak itu bergetar hebat sesaat, dan kemudian suara-suara muncul dari tubuh kerangka mereka. Saya pikir Anda harus melihatnya. Di mana aku? Kupikir aku sudah mati. Dan kamu memang mati, kamu tidak berguna. Aku membunuhmu. Dua kerangka manusia berkata satu sama lain sambil berbicara dengan keras. Dasar cacing sialan, rupanya aku juga membunuhmu. Sepertinya kamu tidak sanggup menerima lukamu, keparat. Ceka. Sementara itu, kerangka naga itu berteriak. Apakah aku hidup kembali? Apakah ada yang mengendalikanku? Nada suaranya dengan cepat berubah menjadi bermusuhan saat dia melihat ke arah Abi. Manusia, TSK, bocah, kamu memiliki kemampuan fenomenal untuk membangkitkanku seperti itu. Tapi jika kamu pikir kamu bisa menggunakan aku. Dia, mantan naga level 91, tidak bisa menerima penghinaan ini. Namun saat dia berbicara, kabut gelap tiba-tiba muncul di sekitar manusia. Tidak hanya mempengaruhi dirinya tetapi juga semua kerangka lain di area tersebut. Mematuhi, suara Minos menjangkau mereka semua, membuat mereka gemetar saat merasakan laut gelap beraksi. Penggabungan Abi menghasilkan salinan kekuatan bawaan Dewi Kehidupan. Karena itu, dia tidak memiliki kendali sebanyak yang dimiliki ahli kuno terhadap makhluk-makhluk ini. Namun perpaduan ini tetap menghidupkan kembali makhluk dari kematian dengan kekuatan yang hampir maksimal. Tidak hanya itu, selama berhasil, makhluk-makhluk ini akan mirip dengan makhluk sadar. Dengan makhluk yang memiliki level mirip dengan Abi berada di bawah kendali penuhnya, sedangkan makhluk yang lebih kuat akan bebas. Itulah satu-satunya kekurangannya saat ini. Tapi hanya karena mereka sadar, Minos bisa dengan bebas menggunakan kekuatannya pada makhluk-makhluk ini dan memanipulasi mereka sesuka hatinya. Kerangka naga ini tidak sekuat dalam kehidupan. Dan dengan kekuatan yang hanya setara dengan level 90, ia tidak dapat menahan kekuatan jiwa Minos dan segera jatuh di bawah kendali kaisar ini. Alihkan perhatian naga kayu itu, perintah Minos. Membuat makhluk-makhluk itu berhenti berbicara dan mengalihkan perhatian mereka pada makhluk kayu yang sudah lebih memperhatikan mereka daripada kelompok makhluk hidup di sana. Segera setelah perintahnya, mereka semua bergerak dan bertindak secara terpisah untuk mengambil naga kayu itu dari tuan mereka. Forest mengerutkan kening melihat tampilan kekuatan ini dan memandang Minos dan Abi dengan kaget. Ini bukanlah kombinasi kekuatan yang sederhana. Abi dapat menggunakan fusinya untuk menghidupkan kembali makhluk mati yang memiliki lebih dari 80% kekuatannya dalam hidup. Dan dia dapat melakukannya bahkan dengan makhluk yang jauh lebih kuat darinya. Pada saat yang sama, meskipun dia tidak bisa mengendalikan makhluk yang lebih kuat, dia bisa membiarkan mereka di bawah kendali Minos, yang bahkan bisa memanipulasi makhluk dengan kekuatan level 90. Ini tidak sederhana, meneguk, ini tidak mungkin. Jika ini bisa digunakan secara luas, saat Minos menjadi demigod, dia akan mampu memimpin pasukan orang mati bersama gadis berambut biru ini. Forest dengan cepat sampai pada kesimpulan ini. Cerita bersambung.